Yang kedua, preservasionisme. Ya. Kalau tadi di revisionisme, epistemologi tradisional itu sah semua, karena cuma melihat aspek individual, padahal pengetahuan itu sifatnya sosial. Katanya preservasionisme, enggak. Epistemologi tradisional itu sudah benar, sudah pas. Hanya kurang satu variabel. Kurang variabel itu bukan berarti keliru, jangan direvisi. Hanya kurang. Kurangnya di aspek sosialnya. Kalau kemarin kamu melakukan pencarian dengan teori-teori yang kemarin mana benar mana salah, pakai David Hume yang skeptis atau pakai Socrates yang teologis atau pakai monggo itu sudah benar. Cuma kalau sudah selesai, tambah satu lagi yang ini tidak ada di epistemologi tradisional, yaitu coba cek orang lain pikirannya dan pendapatnya sama enggak. Apa sih yang dipikirkan orang lain tentang hal yang sekarang kamu anggap benar? Itu aja yang kurang dari epistemologi tradisional. Maka epistemologi tradisional kalau di teori preservasionisme kurang dua hal. Yang pertama dia kurang testimoni, yang kedua kurang peer disagreement. Testimoni itu berarti pernyataan kesetujuan. Kalau peer disagreement itu penolakan orang lain terhadap yang kita anggap benar. Itu aja yang perlu ditambahkan dalam epistemologi tradisional, sehingga dia bisa mengakomodir epistemologi sosial. Seperti saya bilang tadi, tidak ada mikir bersama, yang ada mikir sendiri-sendiri terus saling dikomunikasikan. Tidak ada kebenaran bersama atau kebenaran kesepakatan. Yang ada kebenaran masing-masing orang menurut setiap orang yang kemudian dikomunikasikan. Menurut saya benar, menurut kamu benar juga nggak? Iya. Menurut kamu benar juga nggak? Iya. Oh berarti sama-sama kita ada di kubu yang sama. Itu karena, atau kamu setuju nggak? Saya nggak setuju. Kamu, oh saya beda karena saya melihat ini, kamu melihat itu. Oh ya kita beda. Gimana sih? Nah, itu aspek epistemologi sosialnya di situ. Bukan kok mikir bersama-sama menyepakati atau tidak menyepakatinya, tapi kebenaran menurut kita coba dicek, ditestimonikan, atau jangan-jangan ada orang yang tidak setuju. Testimoni itu kan kayak orang jualan obat di majalah-majalah tuh, jangan ditambahi. Datanglah setelah 5 hari di klinik Tongfang. Saya sekarang sudah ngerti filsafat. Dulu saya nggak ngerti filsafat. Setelah ke klinik Tongfang, testimoni namanya, mengagumi. Jadi kalau dia disagreement, nggak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Yang kamu anggap benar itu keliru. Jadi peer disagreement. Orang lain menganggap kita keliru. Kalau testimoni, orang lain menganggap kita benar. Dan ini yang kemarin belum masuk dalam wacana epistemologi tradisional. Kalau kemarin kan parameternya objektif. Kalau sudah ini berarti benar. Kalau belum ini berarti masih salah. Nah, hari ini oleh kelompok preservasionisme itu sudah pas, cuma perlu ditambah lagi. Oh, kalau bahasa filsafatnya undermine pikirannya orang lain. Karena orang lain juga menangkap realitas, sama seperti kita juga menangkap realitas. Jangan dicuekin, harus dipertimbangkan juga. Karena tidak mesti kok pemikiran kita itu selalu lebih pas daripada pemikirannya orang lain. Tidak selalu yang kamu anggap baik itu mesti baik. Tidak selalu yang kamu anggap jelek itu mesti jelek. Al-Quran kan ngasih warning itu kan, asa astagfirullahu syaitan. Kadang-kadang kamu gak senang sesuatu tapi jangan-jangan itu baik. Atau kamu anggap baik, kamu dewa-dewakan, jangan-jangan itu jelek. Sepak bola kan gitu. Kamu penggemarnya Madrid kan? Kalau ingin objektif dengan Madrid,
Kalau kamu penggemarnya, kamu tanya lawannya Madrid, apa sih yang kamu tidak suka dari Madrid, kan gitu. Itu namanya peer disagreement. Kenapa kok kamu tidak suka Madrid? Madrid itu kan jagoan, ada Ronaldo, ada Higuain, ada Kakak, ada misalnya. Di situ banyak pemain muslimnya loh. Kenapa kok kamu nggak senang? Misalnya banyak yang lain. Barcelona itu kan agak pro Yahudi gimana gitu. Kok kamu kok suka? Gitu. Saya nggak suka Madrid karena Madrid itu sponsornya kan BB itu kan situs judi, saya nggak suka judi misalnya. Itu kan peer disagreement. Nggak mesti yang kamu anggap bagus. Kok ada yang orang nggak suka Messi? Messi itu kan sepak bolanya bagus, rendah hati. Tapi coba tanya, kenapa dia nggak suka Messi? Kan gitu. Karena tidak selalu yang kamu anggap bagus itu bagus. Tidak selalu yang kamu anggap jos itu ya jos. Jangan-jangan ada orang yang punya perspektif yang berbeda, dan setelah kamu dengar perspektif dari dia, kamu baru, oh iya ya, saya nggak melihat itu kemarin. Oh, itu kamu yang bilang. Kalau enggak, wah, keliru ini saya kemarin kan gitu. Kecuali kamu ya, jangan sudah terserah apa kata orang. Yang penting Allah Madrid. Allah Madrid. Iya. Oke, itu preservasionisme. Dan ini sifatnya juga sosial, epistemologi sosial pasti. Yang ketiga, ekspansionis. Kalau ekspansionis ini sebenarnya kayak preservasi, tapi dia kita harus mempertimbangkan yang lain, tapi tidak sekedar kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Dari revisionisme tadi perlu dipertimbangkan juga collective judgment, collective rationality, universal domain, dan macam-macam dipertimbangkan juga, meskipun tidak harus dengan cara membuat epistemologi tradisional. Dalam prakteknya kan memang ada collective judgment itu. Pendapat itu tidak selalu pendapat per kepala, tapi ada juga pendapat kolektif bareng-bareng secara umum. Kalau bahasanya filosof namanya Hegel, ada akal dunia. Akal dunia itu ada. Misalnya rajam. Rajam itu kalau zaman dulu akal dunia membacanya wajar, itu hukuman buat orang yang salah. Tapi ketika dibaca dengan akal dunia hari ini, rasanya kok terlalu sadis ya. Ada hukuman yang namanya rajam. Meskipun Al-Quran menyebut, mungkin perlu ditafsir ulang. Itu collective judgment namanya. Ada akal dunia yang geser. Selama ini mungkin rajam itu kan menghukum orang yang zina dengan dilempari batu sampai mati. Itu kan ngeri kan, orangnya ditanam setengah badan. Kenapa harus ditanam? Karena kalau tidak ditanam dia bisa meronta-ronta, lama nggak mati-mati. Terus bagi yang lempar, kamu tidak boleh pelan-pelan kalau melempar. Kalau kamu lempar pelan-pelan, malah kasihan dia, matinya lama. Jadi semakin keras semakin bikin dia cepat. Bila perlu yang punya tenaga kayak peluru lebih baik. Cepat, terus selesai. Mending potong kepala daripada rajam itu ngeri. Apalagi kalau anak itu kecil yang lempar kan malah lama. Iya, yang merasa tidak punya tenaga, merasa buruk, jangan ikut-ikutan melempar. Ya alhamdulillah sekarang di Indonesia tidak berlaku. Iran minggu lalu baru saja mendeklarasikan menghapus hukuman rajam. Karena memang pakai nalar hari ini itu secara kolektif memang rasanya agak sadis. Karena akal dunia itu berkembang. Kalau bahasanya Hegel, akal dunia itu berkembang ke arah yang lebih rasional, ke arah yang lebih rasional. Maka kalau kamu ada masalah yang tidak selesai, ada kalanya memang harus mau biarin aja. Tunggu aja besok siapa yang survei. Karena yang lebih rasional dia yang akan survei. Yang tidak rasional biasanya akan tertinggal dan punah.
Hegel begitu. Maka kalau sekarang kamu ada tema perdebatan yang nggak habis-habis, nggak selesai-selesai, kamu nggak harus stres. Berarti biarkan waktu yang menjawabnya. Iya, biarin aja lah, dilihat besok. Siapa tahu nanti kelihatan. Biasanya yang rasional itu yang muncul. Saya nggak tahu argumennya Hegel seperti apa, tapi dia punya pendapat sejarah itu seperti ini. Diakui atau tidak ada progres sejarah itu. Jadi dari sisi budaya manusia agak naik. Meskipun kadang-kadang dalam konteks tertentu juga ada yang kelihatan mundur. Tapi yang punya, kalau Hegel itu orang punya pendapat sejarah linear ke depan. Tapi bagi yang punya pendapat sejarah itu sirkuler, kadang-kadang sejarah itu juga mundur, bergerak ke belakang. Misalnya apa itu? Model baju. Model baju itu secara umum, meskipun banyak yang pakai jilbab, tapi in general secara umum kita agak kembali ke zaman primitif. Semakin orang suka membuka baju, apalagi perempuan. Senang, karena saya tadi barusan naik lewat kejayaan kesini itu malam-malam ada cewek cuma pakai tank top tipis, pakai celana pendek, dan naik motor gede itu, wah, pokoknya tidak masuk angin. Yang saya aja yang masuk angin jaket pakai kaos ini yang merasa dingin, tapi dia dengan pakai tank top itu. Nah itu kan agak geser, jadi agak ke zaman dulu. Kalau zaman dulu yang cuma pakai kulit binatang itu kan, jadi tadi ini yang kembali ke masa lalu, trennya. Jadi collective judgment. Kalau pakai kayak gitu, kembali jangan jauh-jauh ke tahun 60-an aja, mungkin orang juga yang dulu ini orang belum pakai baju. Atau mungkin ini bajunya adiknya dipakai. Ini bisa kayak gitu. Cuma collective judgment hari ini kan hal itu biasa, karena tiap hari sudah lihat itu. Ada collective judgment, cuma jangan model kayak gitu kalau di desa dan di kampung. Karena begitu kamu kayak gitu, besok pagi ibu-ibu mesti ngumpul. Iya, tahlilan bareng-bareng balas kamu yang kamu gitu. Jadi jangan mancing orang untuk bikin yang jelek-jelek. Alasannya itu. Kalau dulu saya pernah ngomong tiga Pak, tadi kita yang normal. Kalau lihat itu langsung, karena saya normal itu saya agak menjauh. Kalau saya nggak normal tak sudah di sini. Karena saya masih normal itu, kalau mikir-mikir sini ada dekat kawan. Jadi tidak sekedar dilihat setuju dan tidak setujunya, lihat konteks sosiologis antropologis zamannya. Kebenaran zaman dan era ini bisa geser, bisa tidak sama, bisa beda dengan kebenaran 3, 4, 10 tahun yang lalu. Dulu mungkin orang lebih senang presiden itu militer. Ketika yang mimpin tidak militer, Pak Karno, puas Pak Karno itu tidak tegas lah, Pak Karno itu suka perempuan lah, Pak Karno itu ketika zaman itu Pak Karno. Begitu dipimpin militer Soeharto awal-awal senang gitu, belakangan aduh presiden militer mau diatur, mau ngomong diatur, mau ngapain diatur, enggak seru. Ya kan? Sekarang kamu ingin tidak militer lagi. Begitu tidak militernya Gus Dur, kamu Gus Dur. Aduh, yang lain ke utara, Gus Dur ke selatan sendiri. Iya, dia tidak militer sih, tapi Gus Dur itu bagusnya jadi guru, jangan jadi misalnya kamu nanti lah jangan Gus Dur, tapi ya jangan militer. Megawati terus naik. Aduh, Megawati presiden kok ada suaranya kan kalau susah kan. Jadi zaman berkembang. Dulu ingin apa dikasih itu, pengen ganti lagi, dan selalu kita progres. Logika zaman selalu ganti, logika zaman selalu berubah. Maka membaca dunia sosial tidak bisa cuma pendapat orang per orang, tapi lihat secara akumulatif. Maka kalau ada ayat, kalau Al-Quran membacanya jangan ayat terus ditafsirkan perkata, tapi lihat konteks zamannya. Kalau ditafsirkan perkata mungkin kamu terjebak ke
literalisme yang kadang-kadang bikin wajahnya Islam jadi jelek. Ada ayat yang itu turunnya waktu perang, maka ayat itu kalau dibaca waktu damai agak riskan. Membacanya juga harus waktu perang. Ada ayat yang itu konteksnya adalah rivalitas Islam dan Yahudi hari itu. Kalau kamu baca dalam konteks kita yang ingin perdamaian, ya jadi nggak nyambung. Ada ayat yang konteksnya adalah betapa mengenaskannya kondisi perempuan saat itu. Kalau kamu baca dan kamu terapkan dengan kondisi perempuan hari ini, bisa nggak nyambung. Kayak ayat poligami misalnya. Ayat poligami itu kan ayat yang turun untuk emansipasi wanita, tapi versi Arab abad ke-6. Dari orang boleh mengoleksi perempuan sebanyak mungkin, terus direduksi jadi maksimal 4 aja deh. Itu kan luar biasa. Sebelumnya orang boleh mengoleksi ratusan, bahkan kalau kaisar zaman dulu itu kan bisa ribuan. Ya kan, kamu satu aja nggak dapat, ada yang ada ribuan. Iya. Suci lah itu sejak kemarin. Wanita ngelirik dong. Iya. Oke. Itu namanya ekspansionis. Expand, meluas. Coba di konteksnya jangan sempit. Pengetahuan itu sifatnya luas. Orang itu tidak cuma anak keluarganya, tidak cuma anak teman-temannya, tapi juga anak zamannya. Kamu jadi seperti ini itu tidak cuma gara-gara temanku kayak gimana, tapi zamannya memang begitu. Sudah eranya. Jangan jadi orang yang out of date, ketinggalan zaman. Kamu cara mikirnya masih cara berpikir klasik. Sekarang harus hari ini. Makanya kelemahannya orang-orang tua itu biasanya dia kehilangan kendali atas anaknya karena dia out of date, ketinggalan zaman. Anaknya sudah lari kemana, dia masih hidup di tahun 60-an. Itu yang bikin aduh. Untuk kalian jauh dari orang tua, jadi nggak sering dimarahin. Coba kalau dengan gayamu hari ini dan kamu ada di rumah yang ada orang tua, yang mesti kamu capek diceramain tiap hari. Ya kan? Mau ngaji kok pakai kaos, mau apa itu artinya? Perempuan malam-malam kok keluar ngapain aja? Ini alami. Jadi kolektif judgementnya masih kolektif judgement apa? Masih kolektif judgement tahun 60-an. Sementara kolektif judgementmu hari ini, jangankan yang jauh, yang hari ini aja begitu lokalnya ganti kan beda. Nalarnya takmir Masjid Sudirman ini dengan nalarnya takmir Masjid Syuhada mungkin beda. Sehingga variasi acaranya kan kelihatan beda-beda. Mungkin besok kalau takmirnya ganti terus beda. Dan itu kolektif judgement namanya. Membacanya tidak boleh parsial, dia harus dilihat dari soposisi takmir ini alumni mana saja, cara berpikirnya kayak gimana, pengetahuannya apa aja, mau pantas. Mesti gitu kesimpulannya. Collective judgment, ekspansionis. Oke, model yang keempat, ini yang lebih dekat dengan dunia kita sehari-hari, yaitu model autoritarianisme. Otoritas. Kita sangat tergantung dengan dunia sosial, dan model paling sering yang terjadi dalam diri kita sehubungan dengan dunia sosial adalah model otoritas. Mencari benar salah, berpikir benar salah dengan bersandar pada otoritas. Waktu kamu kecil, otoritasnya adalah orang tua pasti. Agak besar dikit mungkin guru, teman-teman. Semakin besar mungkin tambah luas, mungkin kolega, mungkin pacar, istri, semakin luas. Dan itu otoritas, ada yang dipandang. Kalau agama mungkin pada ustadz, pada kiai, pada gelar agama ini, ulama, pada otoritas. Otoritas itu bisa orang, bisa ideologi,
saya mendeklarasikan diri jadi orang NU, maka saya ikut ideologi NU, maka saya tahlilan, maka saya ideologi. Kamu nggak ngerti betul tahlilan itu dari apa, dasari apa, sing penting karena NU saya harus tahlilan. Otoritarianisme. Buku atau kitab, institusi, ya kan, lembaga. Karena saya mahasiswa UIN, maka saya harus apa yang UIN itu? Harus Islam. Memang yang lain nggak Islam kok. Institusi itu. Yombo, bedanya UIN sama tidak UIN apa? Dan bahkan sejarah. Ada orang-orang yang menyandarkan diri pada sejarah. Karena dulu seperti itu, maka saya seperti itu. Itu sejarah. Jadi yang disandari adalah pengalaman dalam sejarah. Dan semuanya namanya otoritarianisme. Masyarakat Indonesia hari ini itu sebenarnya polanya masih otoritarianistik. Disuruh mikir dewe susah. Kalau sudah bisa mikir, tidak dipakai untuk berpikir secara independen, tapi berpikir untuk membela otoritas yang sudah dia percaya. Dan itu termasuk kamu hari ini. Latihan sekali-sekali mengambil jarak dari otoritas. Termasuk dengan saya. Tiap malam Kamis kamu sangat taklid padaku, tak kasih apa aja manut. Jangan-jangan aku keliru aja. Jangan-jangan kamu tak bohongi, tak kadali tiap malam kamu takut. Kamu gak ngerti kan kalau saya bohong, kalau saya bikin trik, kalau saya ngomongin ngawur. Kenapa? Kamu tergantung padaku. Nah, itu jenis otoritarianistik. Apa aku mesti benar kan? Enggak. Ya, saya tahu Pak tidak mesti benar. Tapi dibandingkan saya apalagi, maka saya menurut Bapak saya. Kan mesti benar kan? Dibandingkan saya, apalagi saya menurut Kiai Jalan. Dibandingkan saya nggak ngerti apa-apa, saya kan gitu. Orang secara niscaya dalam hidup memang pasti butuh otoritas. Kamu tidak bisa hidup tanpa otoritas. Cuma jangan tergantung, kalau bahasa agama, jangan taklid yang buta. Buta itu kamu nggak tahu dasarnya, mau yang penting sing ditaklidi. Kenapa kamu taklid ke dia? Kenapa kamu taklid ke buku itu? Kenapa kok kamu ikut ke ideologi itu? Kenapa kok kamu manut ke institusi itu? Paling tidak kamu harus ngerti. Kalau urusan agama saya taklidnya ke ulama Pak, masuk akal. Urusan kesehatan saya taklidnya ke dokter Pak, masuk akal. Tapi bukan berarti kamu harus buta semua yang dari dokter, dari ulama. Kamu telan mentah-mentah. Kadang-kadang ulama juga ada keplesetnya, ada tidak pasnya. Dokter ya kadang-kadang diagnosisnya yang dokter itu kan meramal sebenarnya. Diagnosa itu kan beberapa kali meramal. Saya Pak, panas dingin agak, pusing agak. Tadi gini enggak Pak, gitu enggak? Iya, gitu enggak? Ya sudah kasih obat ini, nanti kalau belum 3 hari lagi kesini enggak. Itu berarti ramalannya keliru 3 hari lagi. Kalau kamu masih disuruh kembali itu berarti dia masih coba-coba. Iya, berarti dia nggak ngerti mesti penyakitmu. Pokoknya sekarang dikasih yang sekiranya obat benar. Kalau keliru ya berarti minggu depan kamu disuruh kembali, diganti lagi obatnya. Kalau keliru lagi, masih sakit lagi, kembali lagi ya. Dan itu dokter. Cuma saya tidak tahu kalau kiai ulama apa yang mau. Saya ngasih fatwa ini, tapi nanti kalau keliru diganti ya. Loh, padahal harusnya kan juga gitu. Emangnya ulama nggak bisa keliru. Hari ini MUI memfatwakan ABCD. Cuma ini wallahu a'lam bishawab, kalau keliru kan harusnya gitu. Karena dia kan juga nggak mesti benar, masih manusia. Nah, itu otoritarianistik. Kenapa sih ada masyarakat itu cenderung otoritarianistik? Karena orang biasa. Ya Pak, kita itu kan orang biasa, bukan orang yang tidak biasa.